Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan materi pada video sebelumnya. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai jarak dalam ruang. Nah, jarak dalam ruang itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah jarak titik ke titik. Yang kedua, jarak titik ke garis. Yang ketiga, jarak titik ke bidang. Yang keempat, jarak garis ke garis. Yang kelima, jarak garis ke bidang. Dan yang terakhir adalah jarak bidang ke bidang. Nah, pada video kali ini, kita akan bahas terlebih dahulu jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada jarak titik ke titik. Nah, sebelumnya kita telah membahas kedudukan antara titik dan titik. Kedudukan titik dan titik yang akan kita pakai dalam hal ini adalah kedua titik yang tidak saling berimpit. Nah, dua titik dalam ruang yang berbeda posisi akan terletak pada satu garis. Jarak kedua titik tersebut dapat ditentukan dengan menarik garis antara dua titik tersebut, kemudian menentukan panjangnya dengan memanfaatkan teorema Pythagoras dan unsur-unsur yang terdapat pada bangun datar. Nah, bangun datar yang kita gunakan adalah segitiga. Nah, sebelumnya ada jarak titik ke titik khusus pada sebuah kubus. Sebagai berikut. Yang pertama adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Nah, misalkan di sini saya punya kubus dengan rusuk R. Kita ambil contoh diagonal sisi AC. Ya. Nah, diagonal sisi AC ini merupakan jarak antara titik A dengan titik C. Nah, jika kita tinjau segitiga ABC dengan siku-siku di B, maka panjangnya AC ini tinggal kita menggunakan Pythagoras bisa diperoleh sebagai berikut. Nah, ini diperoleh yaitu R akar 2. Nah, jadi panjang diagonal sisi untuk semua sisi pada kubus ini adalah R akar 2. Nah, yang kedua adalah diagonal ruang. Nah, misalkan diagonal ruang AG. Nah, diagonal ruang AG ini merupakan garis yang menghubungkan titik A dengan titik G. Maka panjangnya ini kita bisa memperolehnya dengan cara memperhatikan segitiga ACG. Ini, nah dengan siku-sikunya itu di C. Ya. Nah, dengan menggunakan Pythagoras, panjang AC itu tadi adalah R akar 2. Maka panjang AG itu dapat diperoleh sebagai berikut. Seperti ini, maka ini akan diperoleh hasil R akar 3. Nah, yang selanjutnya ada jarak salah satu titik sudut kubus ke titik tengah rusuk di hadapannya yang terletak pada satu bidang. Nah, contohnya misalkan jarak antara titik A dengan titik di tengah-tengah garis BF. Ya. Misalkan titik di tengah-tengah BF itu adalah titik M. Ini. Nah, karena dia di titik tengah-tengah, maka panjang ini, garis yang di sini, FM dan BM itu sama-sama setengah dari rusuk, yaitu setengah R. Itu, maka jarak antara titik A dengan titik M itu adalah sebagai berikut. Dengan memerhatikan segitiga ABM, ya, siku-siku di B. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti ini akan diperoleh setengah R akar 5. Seperti ini. Yang keempat, ada jarak salah satu titik sudut kubus ke titik tengah rusuk yang tidak berada pada bidang yang memuat titik sudut tersebut. Nah, misalkan di sini contohnya adalah titik A ke titik tengah-tengah garis CG. Nah, misalkan titik di tengah-tengahnya ini adalah titik N. Nah, maka garis GN dengan garis
CN ini sama-sama setengah R, karena dia di titik tengah-tengahnya ya, N-nya itu ya. Nah, maka jarak antara titik A dengan titik N itu adalah sebagai berikut. Dengan memperhatikan segitiga ACN dengan siku-siku di C ya. Di jarak dari titik A ke titik N atau panjang garis AN ini bisa dicari sebagai berikut. Nah, AC ini adalah diagonal sisi ya. Jadi maka dia hasilnya panjangnya adalah R akar 2 ya. Di sini jadi R akar 2 kuadrat dan CN itu setengah R ya, setengah R kuadrat jadinya. Nah, ini dihasilkan hasilnya adalah 3/2 R. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada jarak salah satu titik sudut kubus ke pertengahan bidang yang berada di hadapannya. Nah, misalkan jarak antara titik A dengan titik tengah di bidang EFGH. Jadi titik tengah bidang EFGH itu adalah perpotongan antara garis EG dan garis HF. Seperti ini. Nah, di sini titiknya. Jadi ini titik tengah-tengah. Jadi panjang ini misalnya di sini titiknya titik Q, maka panjang EQ terus GQ, FQ sama HQ itu setengahnya dari apa ini? EG itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, maka dia setengahnya yaitu setengah R akar 2 ya. Nah, selanjutnya di sini AE itu adalah rusuknya kubus, maka di sini adalah R ya. Jadi di sini tadi R akar 2. Nah, maka jarak antara titik A dengan titik A dengan titik Q itu adalah sebagai berikut dengan memperhatikan segitiga AEQ. Nah, di mana siku-sikunya ada di IE ya. Nah, jadi panjangnya AQ ini bisa dicari sebagai berikut. Ya, maaf ya, ini tadi setengah R akar 2 ya. Kan setengahnya ya. Ini setengahnya. Jadi di sini EQ-nya setengahnya itu setengah R akar 2. Nah, setelah ini dihasilkan, hasilnya adalah setengah R akar 6. Dan seperti itu. Nah, selanjutnya, misalkan saya punya contoh lain ya, seperti ini. Misalkan, saya punya kubus ABCDEFGH dengan rusuk misalkan 4. Dengan rusuk kubus adalah 6. Seperti ini. Dan diketahui, yang pertama, titik P itu terletak pada pertengahan AE. Ini otomatis AP sama PE itu adalah setengahnya dari 6, yaitu 3 ya. Sedangkan titik Q itu terletak pada garis HG dengan perbandingan HQ banding IG itu adalah 2/1. Jadi, ini kan berarti 2 caranya gimana? Caranya adalah ini 2 tambah 1 3. Berarti ini kita bagi 3, yaitu di sini. Sini dan di sini. Nah, berarti di sini Q-nya di mana? Di sini apa di sini? Di sini ya, karena di sini HQ itu 2 dan QG itu 1 perbandingannya. Jadi di sini Q-nya ya. Seperti itu. Nah, yang ditanya adalah jarak P ke Q ya. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini ya. Misalkan saya punya segitiga yang bertitik sudut itu P, H, dan Q. Jadi kita tinjau segitiga P, H, Q ya. Ini ya. Nah, ini kita gambarkan dulu segitiga P, H, Q. Nah, ini H itu pasti siku-siku ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita perlu informasi kan karena kita perlu cari PQ. Berarti kita perlu informasi HQ berapa dan PH berapa ya. Nah, sekarang kita pertama HQ dulu. Nah, HQ di sini melalui perbandingan HQ banding QG itu adalah 2/1. Berarti di sini adalah 2/3 ya, berarti di sini. Jadi ini 2/3 dari rusuknya. Jadi adalah 4.
Nah, untuk HP itu adalah panjang titik sudut kubus ke rusuk yang di hadapannya yang terletak pada satu bidang ya. Jadi di rumusnya tadi adalah berapa? Setengah R akar 5. Jadi rusuknya adalah 6, berarti setengah kali 6 akar 5. Atau bisa kita tulis 3 akar 5. Itu untuk HP-nya. Nah, berarti untuk panjang PQ ini bisa kita gunakan Pitagoras. Jadi PQ itu adalah akar dari HP kuadrat tambah HQ kuadrat. Nah, kita masukkan informasinya. HP itu adalah 3 akar 5 kuadrat. 3 akar 5 kuadrat tambah HQ-nya adalah 4. Berarti 4 kuadrat. Nah, ini dihasilkan 9 kali 5. Berarti hasilnya 45 tambah 16. Ini adalah akar 61. Jadi panjang PQ ini adalah akar 61. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah jarak titik ke garis. Misalkan diketahui titik A dan garis G. Maka langkah-langkah untuk mencari jarak antara titik A dengan garis G adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih dua titik pada garis G, misal titik B dan titik C. Yang kedua, membuat segitiga dari ketiga titik tersebut. Yang ketiga, tentukan jarak titik A ke titik B, jarak titik A ke titik C, dan jarak titik B ke titik C. Yang keempat, buatlah garis tinggi segitiga ABC dari titik A dan memotong garis G misalnya di titik D. Yang kelima, hitunglah jarak titik A ke titik D, di mana merupakan jarak titik A ke garis G. Nah, kita coba dengan contoh yang sederhana dulu. Nah, misalkan seperti ini. Ya, misalkan saya punya kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 misalkan. Nah, misalkan yang ditanya adalah jarak antara titik A ke garis BF. Nah, berarti kita pilih titik yang di garis BF ya. Yang paling mudah adalah titik B dan titik F ya. Misalkan di sini titik B dan titik F. Nah, kita bikin segitiga ABF seperti ini. Nah, jadi selanjutnya kita akan menarik garis tinggi dari titik A ke garis BF. Nah, jadi garis tingginya itu adalah jelas di sini adalah garis AB ya. Karena garis AB ini tegak lurus dengan garis BF ya. Jadi garis tingginya itu adalah AB. Jadi jarak antara titik A dengan titik B ini merupakan jarak antara titik A dengan garis BF. Jadi dia si garis AB ini mewakili ya, mewakili jarak antara titik A ke garis BF. Jadi jarak titik A ke garis BF itu sama aja dengan panjang AB yaitu 4. Nah, selanjutnya misalkan jarak antara titik A ke garis HG. Garis HG. Nah, ini setelah itu kita pilih titik, 2 titik. Nah, jelas yang paling gampang misalkan titik G dan titik H ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita bikin segitiga AHG. Nah, seperti ini. Jadi, langkah yang selanjutnya kita buat garis tinggi dari titiknya, titik A itu ke garis HG ya. Jadi, jelas di sini garis tingginya itu adalah garis AH ya. Kenapa? Karena garis AH ini tegak lurus dengan garis GH. Nah, kenapa? Karena garis GH itu tegak lurus dengan bidang ADHE. Dan garis AH itu terletak pada bidang ADHE. Sehingga garis
GH itu tegak lurus dengan seluruh garis yang terletak pada bidang ADHE. Jadi, garis AH dan garis AG itu saling tegak lurus. Nah, jadi jarak titik A dengan garis HG itu diwakili oleh garis AH. Seperti itu. Nah, dengan garis AH itu kan merupakan diagonal sisi. Maka diagonal sisi adalah panjangnya adalah 4 akar 2. Jadi di sini panjangnya 4 akar 2. Tuh, jadi jarak titik A ke garis GH adalah 4 akar 2. Nah, sekarang misalkan saya punya contoh lain. Misalnya sini saya punya kubus dengan panjang rusuk 4. Nah, yang ditanya adalah jarak antara titik A ke garis EC. Nah, langkah yang pertama kita memilih titik ya. Di sini titik yang paling gampang ya, jelas titik E dan titik C misalkan. Nah, setelah itu kita membuat segitiga. Segitiga dari ketiga titik tersebut ya. Seperti ini. Nah, dengan titik A ini di sini siku-siku ya, jelas ya. Nah, di sini AE panjangnya adalah 4 ya, karena dia merupakan rusuk dari kubus. Kemudian panjang AC adalah itu adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi adalah rusuk akar 2 ya. Jadi 4 akar 2. Nah, garis EC itu merupakan diagonal ruang. Nah, diagonal ruang panjangnya adalah rusuk akar 3. Jadi di sini 4 akar 3. Itu. Bentar, coba saya kan biar lebih jelas. Nah, selanjutnya kita menarik garis tinggi dari titik yang ditanyakan titik A ke garis EC ya. Berarti kita menarik garis tinggi dari titik A ke garis EC. Misalkan adalah ini, misalkan di sini. Misalkan di sini titiknya titik T. Nah, maka garis AT itu merupakan jarak antara titik A ke garis EC ya. Nah, cara mencarinya gimana? Nah, sekarang langkah pertamanya kita misalkan garis ET ini adalah X. Berarti jarak TC itu adalah, panjang TC itu adalah 4 akar 3 minus X. Nah, selanjutnya kita misalkan panjang AT itu adalah H ya, misalkan. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, ini, jadi H kuadrat itu adalah, karena siku-siku di sini, berarti H kuadrat itu merupakan sisi miring kuadrat. Sisi miringnya adalah 4 kuadrat dikurangi sisi yang lain, yaitu X kuadrat. Jadi 16 min X kuadrat. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua kita tinjau segitiga TAC. Nah, segitiga TAC ini berarti H kuadrat bisa dicari dengan cara sebagai berikut. Ini ya, jadi di sini H kuadratnya berarti sisi miringnya adalah yang garis AC. Jadi 4 akar 2 kuadrat dikurangi 4 akar 3 min X dikuadratkan. Nah, berarti di sini hasilnya jadi 32 min 4 akar 3 min X kuadrat. Seperti ini. Nah, ini disederhanakan lagi terlebih dahulu seperti ini. Nah, seperti ini ya hasil penyederhanaannya. Jadi, yang kedua ini dia jadi min 16 plus 8 akar 3 X min X kuadrat. Nah, karena yang pertama ini adalah hanya H kuadrat itu sama dengan 16 min X kuadrat. Nah, H kuadrat yang kedua itu adalah min 16 plus 8 akar 3X min X kuadrat. Jelas ini sama ya, karena di sini sama-sama H kuadrat. Nah, jadi kita sama dengankan. Jadi, seperti ini. Nah, di sini X kuadrat, min sini di ruas kiri min X kuadrat, di ruas kanan min X kuadrat, berarti bisa dicoret. Ini. Min 16 ini pindah ke sana ya, jadinya 32. Sama dengan 8 akar 3. Di X-nya itu sama dengan 32 per 8 akar 3. Nah, ini kalau disederhanakan lagi, itu akan menjadi 4 per 3 akar 3. Itu, nah, karena X-nya sudah ketemu, berarti kita tinggal masukin ke salah satu persamaannya. Tadi kan H kuadrat itu sama dengan 16 min X kuadrat. Jadi bisa ke sini atau ke yang persamaan yang bawah. Nah, jadi yang sederhana aja, jadi yang kita pakai yang 16 min X kuadrat aja. Jadi di sini H kuadrat
sama dengan 16 min X kuadrat. Nah, jadi 16 min 4/3 akar 3 kuadrat. Nah, jadi ini dihasilkan hasilnya adalah 16 min 16/3 ya. Jadi ini kalau dikuadratin hasilnya 16/3. Nah, ini hasilnya adalah 32/3. Nah, jadi yang ditanya adalah H. Makanya H sama dengan akar 32/3. Ini adalah disederhanakan jadinya adalah 4/3 akar 6. Jadi H itu kan tadi AT ya. Jadi AT, di mana AT adalah jarak titik A ke garis EC, itu adalah 4/3 akar 6. Seperti itu. Nah, silakan kalian coba soal-soal berikut sebagai latihan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan di dalamnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Sampai bertemu di video penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.